Ini sedang. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online dengar nggak? Kayaknya lebih banyak yang online. Mungkin lagi di kampung ya. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Kita bertemu lagi di hari ini, di hari ke-7 bulan Syawal. Mungkin ada juga yang hari ke-8. Ridho si apa? Si Miftah. Bentar. Ini delay, ada delay di sini. Maharita. Oke, saya kecilkan dulu yang sini. Baik, sambil jalan. Biasanya ada Matthew nih. Oh, nyoman di online aja. Dari itu. Pak, saya Matthew, Mana Pak. Matthew? Pak, saya Matthew, Pak, yang namanya Beansprout tuh, Pak. Cuman saya pakai cadangan sebentar. Akunnya sebentar, nah. Karena Ya. dapat di like gitu, nah. Oke, siapa ini? Bin Sprout ini siapa? Itu saya, Pak. Itu saya, Pak, Matthew. Oh, kok double Matthew loginnya? Satunya lagi loading, Pak. Oke. Lagi loading. Oke, tidak apa-apa. Lanjut ya kita ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan mikrokontrol yang sudah kita bahas cukup panjang lebar di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Hari ini kita lanjut lagi mempraktekkan apa yang kemudian ada di laboratorium kita. Dan kita akan masuk ke display segmen dan moga-moga sempat masuk nanti ke potensiometer ya. Saya akan masuk sedikit, tapi mudah-mudahan waktunya cukup nih. Kita akan cepat saja ini. Nanti programnya saya akan bukan copy, akan kirimkan ke, nah, bisa di forward dari sini nggak ya? Saya forward dari sini dulu ya. Nah, kalau sini forwardnya bisa banyak nggak? 47. 47. Ya, silakan. Saya coba satu dulu, nanti kita lanjut lagi memforward. Baik, kita sudah cukup banyak membahas terkait dengan sistem input output di mikrokontroller yang kita punya di laboratorium. Sementara kita gunakan Arduino Uno ya. Yang kita punya sebenarnya ada Arduino Pro Mini yang ada di sini. Tapi yang kemudian kita praktekkan hari ini masih bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan Arduino Uno sini. Tadi sudah dipasang atau dihubungkan oleh kawan-kawan yang sebelumnya. Jadi kawan-kawan mungkin bisa melihat saja, tinggal nanti digunakan atau di program terkait dengan apa yang sudah dihubungkan oleh kawan-kawan. Jadi kita akan mencoba juga nih nanti mudah-mudahan waktunya sempat potensiometer ini kan kita baca. Di pertemuan yang lalu atau sebelum-sebelumnya kan sudah saya sempat sampaikan. Nanti kita bisa baca secara analog apa yang ada di luar dari mikrokontrol ini dan juga secara digital dari apa yang ada di luar mikrokontrol. Ini yang kita coba baca hari ini adalah yang analog dulu. Nanti yang digital kita mungkin waktunya yang tidak cukup hari ini di pertemuan berikutnya. Dan outputnya kemarin kan kita sudah coba yang menggunakan ini LED LED ya. Sudah dipraktekkan Miftah dan kawan-kawan. Kita akan coba hari ini yang display segmen. Walaupun sudah cukup jadul, tapi saya kira perlu kita tahu seperti apa cara kerjanya. Biar nanti pada saat besok-besok, kalau ngelihat di lampu merah, ada display counter yang menghitung 30, 29, dan seterusnya, itu dengan menggunakan display segmen itu kita tahu, oh seperti itulah cara memprogram dari display yang ada di luar sana ya, di lampu merah terutama. Baik, kita lanjut dulu. Di master micro Arduino kita sudah ketahui bahwa dia terdiri dari beberapa modul ya. Kalau yang ada di slide ini itu kemudian hanya 2 modul, tapi yang ada di sini ya, kan ada 3 modul. Modul master micro Arduino-nya, kemudian ini adalah Arduino Uno-nya, dan yang di bawah adalah Arduino Mega Pro Mini-nya. Jadi kalau kawan-kawan yang online bisa melihat nih ya. Nah itu yang kemudian kita sudah punya, jadi sudah saya tambahkan modul
Arduino Mega Pro Mini-nya di modul yang sudah ada ini. Jadi kalau yang di slide ini mungkin masih belum tergambarkan secara lengkap. Baik, untuk kemudian terkait dengan digital pot dan analog pot, saya kira sudah kawan-kawan kenali. Dan kita akan coba nanti program lagi di digital potnya untuk output dari si microcontroller ke display segmen. Kemudian nanti kita akan coba baca juga dari display dari potensiometer ini. Ini ada potensiometer satu. Ini seperti knop volume ya di radio ataupun tip, atau kalau di apa audio sistem yang sekarang itu sudah tidak menggunakan potensio model ini, tapi dia sudah menggunakan model rotary sensor ya. Jadi dia tidak ada posisi paling minimal, tidak ada posisi paling maksimalnya. Diputar 360 derajat dia jalan terus. Oh ya, kenapa saya memaksa untuk mempraktekkan ini di kelas? Ada rencana untuk kemudian nanti ujian akhir semester itu saya minta satu-satu praktikum di laboratorium. Jadi nanti ujiannya entah nanti membawa laptop sendiri-sendiri, entah nanti laboratorium sediakan komputer yang diinsali Arduino-nya. Jadi masing-masing nanti ada soalnya kemudian dikerjakan. Karena kita hanya ada punya 9 modul ini, jadi masing-masing mungkin per sesinya itu 9 orang, mungkin setengah jam 9 orang ganti lagi, 9 orang ganti lagi, jeda sekian menit ganti lagi. Itu ya. Jadi untuk memberikan pengalaman yang real gitu ya ke kawan-kawan. Jadi tidak hanya kalau yang di robotika saya kira kan tidak masalah karena mereka mempraktekkan itu secara real di lapangan. Tapi kalau yang tidak ikut di UKM itu kan saya tidak bisa memaksa untuk ikut. Jadi di sinilah kita kemudian bisa, bukan saya memaksa sih, maksudnya untuk memaksa memberikan pengalaman gitu. Kenapa? Karena kalau saya kemarin hari raya itu ya ketemu sepupu saya, bukan sepupu, ponakan saya di ilmu komputer ULM, itu sampai semester ini, dia semester 4, itu tidak menyentuh hardware sama sekali. Jadi dia mainnya teori aja. Coba aja kawannya. Nah, kami juga belum ada katanya. Soalnya kawan-kawan saya yang tindakan atau ada Kontrolnya, oke. proses ya. Karena apa? Itu yang kemudian membedakan kita dengan Uniska, kemudian membedakan kita dengan mungkin Hasnur, dengan Sari Mulia, dengan UNU, dengan UNLAM bahkan. Kalau Poliban kita tidak bisa bersaing ya sementara ini karena mereka sudah luar biasa kenceng itu anunya dana dan juga materinya terkait dengan mikrokontrol ini. Jadi kita paling tidak bersaing dengan yang sekian banyak selain Poliban ya, selain Poliban. Yang ada di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti sudah lulus, kalau diminta bersaing dengan anak-anak ULM, saya kira itulah perbedaannya. Saya sudah bisa atau sudah pernah paling tidak gitu ya program yang terkait dengan hardware ini. Jadi saya kebetulan ketemu, saya tanya sudah sampai mana? Katanya Om masih sampai teori aja Om, tidak ada prakteknya katanya. Oh ya sudah. Pikir saya dalam hati, oh berarti itu yang membedakan kita dengan LM. Baik, kita lanjut ya. Ini saya hanya mengingatkan sekilas saja yang ada di slide ini ya. Sebenarnya Anda sudah pelajari ini di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Kita sudah ini si mikrokontroler Atmega 328 di Arduino Uno board ini punya berapa pot segala macam itu sudah ada. Saya lewati aja. Dan yang kemudian yang kita perlu perhatikan sekali lagi ya. Nah ini, saya kalau praktikum itu selalu mengingatkan powernya itu jangan sampai terbalik loh ya. Ya karena nanti kalau terbalik itu bisa mengakibatkan apa ya bahaya di modulnya dan bahaya mungkin di laptopnya. Kalau di modulnya saja sih mungkin tidak masalah ya. Paling yang meledak salah satu di antara 3 modul ini atau di antara 2 ini. Mungkin kalau terbalik bisa jadi si mikrokontrolnya yang kemudian konslet kemudian kebakar gitu ya. Kemudian satu lagi yang jadi masalah kalau dia konslet karena dia terhubung ke USB port kita seperti saya nih kan. Ini tidak konslet sebenarnya tapi entahlah apa yang terjadi karena saya mungkin kelewat lalai menghubungkan ke apa namanya ini kipas ini. Itu salah satu display salah satu port USB saya ini rusak gara-gara itu. Tapi dia hanya salah satunya aja tidak dua-duanya. Alhamdulillah masih ada. Dan masih ada Type C di situ yang saya bisa gunakan ini. Saya gunakan Type C. Jadi saya gunakan kipasnya tidak lagi di sini, tapi di sini di eksternal USB Type C. Jadi kalau rusak ininya aja, tidak ke laptopnya.
Nah, jadi itu yang kemudian saya wanti-wanti untuk kemudian kawan-kawan pada saat menghubungkan atau mengoneksikan antara power dari si Arduino Uno ini ke sini ya. Kalau sekilas ini tidak ada protektornya ya di sini ya, tidak ada sekring, tidak ada diode yang kemudian mengantisipasi kalau terbalik polaritas saya. Jadi kalau nanti menghubungkan itu tadi kebetulan sudah dihubungkan oleh kawan-kawan yang kelas sebelumnya, itu sudah saya ingatkan juga agar tidak terbalik positif ke positif atau positif ke PCC, kemudian G-nya itu ground-nya ke posisi ground juga di Arduino Uno. Jangan sampai kebalik. Kita lanjut. Nah, ini jalur koneksinya biar tidak terbalik ya. Jangan sampai hal sepele ini kemudian menghambat praktikum kita di hari ini dan berikutnya. Jadi saya mengingatkan. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini tadi ya, seperti biasa itu nanti akan ada indikator power di situ di Arduino Uno-nya dan juga di master micro Arduino modulnya. Jadi ada dua LED nanti yang menyala. Dan kalau nanti kawan-kawan kebetulan melakukan penelitian terkait dengan Arduino ini ataupun microcontroller, maka hubungan antara pinnya ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kalau di ujian skripsi itu biasanya diminta ini koneksinya ini antar modul, ini kan antar modul microcontroller ke display segmen nanti dibuat. Ada display segmen itu hubungannya kemana? Pin A, B, C, D-nya nanti kemana? Ini kan kita belum sampai ke display segmennya. Atau misalkan display microcontroller nanti ke potensio, itu dihubungkannya kemana? Itu digambar ya. Tapi kalau misalkan nanti juga diminta oleh si penguji, maka biasanya juga diminta terkait dengan tabel koneksinya ini. Itu kalau kawan-kawan bisa lihat di sini Arduino Uno yang ada di sini, itu digital pin sekian, itu terhubung kemana. Kemudian pin 50-nya terhubung kemana di modul I/O sini. Itu kan di modul I/O yang artinya gini, misalkan kita baca di baris pertama, positif 5 volt dari ini Arduino Uno nih ya, dari sini positif 50 yang warna putih, ini terhubung ke 5 volt konektor 1 di modul I/O sini. Kan ada konektor 1 yang 5 voltnya. Nah, kemudian yang warna hitam di sini ground dari Arduino Uno di situ ya, dilihat yang di nomor 2. Maka dia terhubung ke G atau GND di konektor 1 di master micro Arduino modul ini. Jadi itu yang kemudian jadi hubungan koneksi antara modul microcontroller ke modul yang lain. Nah, kalau di situ kan kebetulan misalkan dihubungkan lagi digital pin 2-nya ke LED modul yang terhubung ke konektor 6. Jadi kita harus paham, konektor 6 itu pin atau koneksinya kemana? Ke LED. Nanti konektor 5 ke display segmen dan juga konektor 4 juga ke display segmen. Nah, itu yang akan kita bahas di slide berikutnya ini. Nah, jadi ini nanti perlu dibuat. Jadi selain gambar modulnya yang dalam bentuk modul-modul itu ya, kemudian dihubungkan dalam bentuk ada garis-garis seperti ini tadi ya. Nah, tadi ya. Nah, ini kan ada pakai garis-garis. Biasanya pakai aplikasi FreeSync atau aplikasi yang lain yang kemudian akomodasi kita untuk menggambar modul-modul Arduino, kemudian ada modul sensor, ada modul buzzer, ada modul baterai dan lain-lain. Itu kemudian kita bisa gunakan itu. Kalau ini saya gunakan langsung di PowerPoint slide ini ya. Nanti kawan-kawan bisa gunakan aplikasi yang bagus. Ini hanya ilustrasi saja. Baik, kita lanjut. Ini tadi sudah. Oh, ini kalau misalkan menghubungkan lebih dari 2 digital pin. Kalau tadi kan digital pinnya salah satu kehubung ke konektor 6 pin 1 atau pin 8. Sekarang ini ada 2 pin. Yang kita praktekkan di pertemuan yang lalu itu bahkan 8 pinnya sudah kita hubungkan. Jadi dari pin 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mungkin ya. Itu sudah kita hubungkan antara microcontroller ke LED modul di konektor 6. Via konektor 6. Nah, ini programnya kemarin. Kita tidak ulangi lagi contoh program ini contoh saja yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kita akan cepat ke display 7 segmen. Ini coba. Nah, ini sudah saya rekamkan dulu. Ya. Saya mengajar di ini sudah saya rekamkan. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Ini juga lab berjalan sudah kawan-kawan coba buat di pertemuan yang lalu. Tanggal 2 April kalau tidak salah ingat ya. Jadi saya kira tidak. Dan programnya juga sudah upload ke grup.
Nah, nanti aplikasi yang baru ini akan kita coba lagi ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke display segmen-segmen. Nah, display segmen-segmen ini pada dasarnya sebenarnya adalah display yang dulu sebelum adanya dot matrix display ini ya. Sebelum ada dot matrix display ini, display segmen-segmen ini yang kemudian dimanfaatkan dari zaman dulu ya. Mungkin dari saya sebelum lahir itu sudah ada ini kalkulator yang menggunakan ini, ya kan? Bahkan kalkulator yang menggunakan apa namanya solar panel itu juga masih menggunakan ini. Baru berikutnya mungkin saya SMP ya kalau tidak salah itu ya, baru keluar yang kalkulator yang translator ya, tahu ya translator ya? Ada yang punya nggak translator bahasa Inggris bahasa Indonesia itu? Yang kecil itu. Kecil. Ah, saya lupa mereknya Alphalink atau apa dulu itu. Itu harganya mahal dulu. Ada yang punya? Nah, itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu tidak ada gunanya lagi karena orang sudah pakai apa namanya? Handphone, pakai Android, pakai iOS gitu ya. Itu sudah langsung masuk ke Google Translate gampang sekali gitu, tidak. Apalagi ada chat GPT tinggal dimasukkan saja semuanya tinggal diterjemahkan oleh dia. Baik, jadi display segmen ini sebenarnya adalah LED yang kemudian disusun-susun. Jadi kalau misalkan kita kemarin menyalakan ini ya LED yang 8 ini, LED yang 8 ini kemudian disusun dari menjadi sekian banyak ini ya, sekian banyak segmen. Makanya disebut segmen. Segmen A, B, C, D, E, F, G sampai H di situ. H-nya itu adalah nanti dot atau titik ya. Nah, kita tidak perlu repot-repot lagi mencari mana yang A, mana yang B, mana yang C karena di sini sudah dibuatkan terminalnya. Jadi di PCB ini display segmen yang 4 digit ini ya, ini 4 digit ini sudah disediakan dan kita tinggal hubungkan ke pin-pinnya ini. Nanti kalau kawan-kawan merakit sendiri, ini yang perlu kemudian dicari tahu dari sekian banyak pin yang ada di situ, itu yang mana yang pin A-nya, yang mana pin B-nya, yang mana pin C-nya dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang di sini kita sudah tinggal pakai saja ini, yang display segmennya, tinggal pakai dan tinggal gunakan dan tinggal program. Nah, kalau yang nanti memerakit sendiri itu kita perlu cari tahu satu-satu. Nah, itu yang kemudian agak repot dulu ya. Tapi itu memang harus dilakukan karena kalau kita asal nanti tampilannya juga akan asal. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi dia akan disusun seolah-olah nanti ada angka dan huruf yang kemudian kita bisa bentuk dari situ ya. Baik. Ini tampilan kelas. Saya turunkan dikit. Nah, kita lanjut lagi. Nah, posisi dari si display segmen ini ya kemudian ada A, B, C, D, F, G-nya itu. Nah, mana ya? Saya ulangi lagi. Ini saya tulisi di sini ya. Kasih. Ini yang A ya. A. Ini saya bulati, kemudian A, ini B. Ini C. D. E. F. G. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan angka tampilan seperti angka 8, maka kita perlu menyalakan A, B, C, D, F, G. H-nya ini boleh, ini H atau dot point ya, dot pointnya ini boleh boleh dinyalakan, boleh tidak. Tapi kalau misalkan kita nanti pada praktek hari ini kita tidak menyalakan dot pointnya ataupun titiknya, karena memang sementara kita tidak gunakan. Nanti bisa digunakan kalau ternyata ingin memisahkan antara ribuan ya, angka ribuan. Misalkan sudah 1000, berarti ada 1001, kemudian 0, yang ratusan, kemudian puluhan dan satuan. Itu bisa dipisahkan dengan angka titik, dengan tanda titik. Baik, kita lanjut dulu. Jadi ini yang kemudian ada di sini ya. Ini saya hilangkan dulu tulisannya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, display segmen ini kalau di secara teoritis ya dia punya 2 jenis. Nanti jenis yang pertama itu adalah common anoda, yang kedua common cathode. Ada yang tahu enggak common cathode, common anoda itu? Kalau kemarin kita menyalakan LED, untuk menyala kita beri data apa? Kalau tidak salah Rido beri data high kan ya Rido ya. Nah kalau ini nanti kebalik, karena dia punya jenis di sini nih. Yang kebetulan dipasang oleh orang yang bikin modul ini adalah dia nanti common anoda. Jadi kalau nanti kita ingin memberikan data
agar segmen itu menyala di beberapa ataupun salah satu ataupun semuanya, maka kita memberi datanya adalah low. Nah, saya bahas dulu terkait dengan jenisnya ini ya. Ini ada kaman anoda, ada kaman katoda. Nah ini ya, kalau kaman anoda yang kemudian terpasang di tempat kita ini ya, di modul kita, itu untuk nanti menyalakannya kita perlu beri data low. Jadi misalkan A kita beri data low, segmen A ya. Kalau misalkan kita ingin menyalakan angka 1 kan berarti kita perlu menyalakan segmen B dan C. B dan C. Jadi yang B itu kita low kan, low. Yang C kita beri data low, sisanya kita high kan. Maka nanti yang nyala hanya segmen B dan C, karena yang dua itu kita beri data low atau 0 ya nantinya. Boleh di nol kan atau boleh di low kan. Nah, secara elektronik kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya seperti saklar juga, sama seperti LED kemarin, tapi yang ini disusun menjadi sebuah display 7 segmen yang membentuk nanti tampilan huruf dan angka. Tapi yang paling dominan adalah tampilan angka. Kalau huruf, tidak semua huruf bisa ditampilkan. Hanya beberapa huruf. Nanti kalau kawan-kawan kreatif bisa menampilkan beberapa huruf. Misalkan kalau Ridho itu R-nya agak sulit ditampilkan, tapi kalau R kecil mungkin bisa, R kecil. R kecil itu berarti AFE yang AFE. I-nya bisa B dan C seperti tadi, atau mau di FE juga boleh. D-nya pakai D kecil boleh, kemudian kalau pakai HH-nya juga ada di situ, O-nya bisa. Ini nanti boleh ditampilkan Ridho gitu tulisannya. Jadi kawan-kawan bisa kreatif nanti menampilkan apapun di situ sesuai dengan yang kemudian display segmennya bisa tampilkan. Nah, kalau common controller sebaliknya ya, ini seperti LED yang ada di situ. Untuk menghidupkannya, kita perlu memberi data high ataupun 1 ataupun 5 volt di situ ya. Itu aja bedanya sebenarnya. Dan yang tadi sekali lagi saya sampaikan, yang kebetulan terhubung di modul kita itu adalah ini, keempat-empatnya adalah common anoda. Nih, yang perlu diingat ya. Jadi kawan-kawan yang online ini bisa nanti dicatat baik-baik atau nanti di download ya. Yang ada di sini adalah yang common anoda. Nah, bisa jadi nanti pada saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir ditanya, kalau dari program yang ditampilkan ini berarti display segmennya adalah jenis apa? Jenis common anoda ataupun katoda. Misalkan ya, misalkan nanti. Jadi ada program diperlihatkan, ini programnya menampilkan angka 10 misalkan, 1 dan 0. Apa namanya? Kemudian programnya seperti ini. Kira-kira kalau dari program yang ada di soal itu jenis yang ada di sini common anoda ataupun katoda. Itu aja mungkin pertanyaannya 2 aja. Jawabannya hanya 1. Katoda ataupun katoda. Itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, cara menghubungkannya seperti apa? Cara menghubungkannya nanti kita akan hubungkan dia ke digital port 0 ataupun antara 0 dan 13 ya. Dan itu dihubungkannya ke konektor 6, konektor 5 dan konektor 4. Kalau kawan-kawan lihat di situ ya, konektor nanti 5 untuk memberikan data segmennya A, B, C, D, F, G. H ya, sama H itu sama dengan titik tadi atau poinnya. Kemudian nanti konektor 4 D1 sampai D4 itu untuk kemudian pemilih. Nanti di sini kan ada digit pertama ya, digit pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, balik. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Di situ kan ada D1 di konektor 4 ya. CN4 itu D1, D2, D3, D4. Ini yang pertama D1, D2, D3, D4. Sama juga untuk kemudian kita bisa menyalakan di display yang pertama atau digit yang pertama ini, kita perlu memberi data 0 di D1. Kemudian kalau misalkan kita ingin nyalakan di display kedua, data D2-nya perlu kita beri data 0 atau ketiga, keempat. Itu yang kemudian kita beri data 0. Nah, kalau kita ingin menyalakan secara bergantian, nanti tinggal kita gantikan 0, 1, 1, 1. Kemudian 1, 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 1. Atau 1, 1, 1, 0. Itu nanti dia akan bergantian nyalanya. Baik, kemudian untuk koneksinya sebenarnya boleh apa saja ya, boleh kemana saja di digital port yang 14 itu. Tapi kita coba seragamkan untuk mengoneksikannya ini dengan konfigurasi seperti ini ya. Kalau kawan-kawan bisa lihat di situ, pin 2 nanti ke konektor ABCD itu ya. Jadi konektor digital pin yang ada di microcontroller itu akan masuk ke atau dihubungkan ke digital pin 2 untuk A-nya.
kemudian B-nya ke pin 3 dan seterusnya. Seperti yang sekarang tertancap di situ, itu kawan-kawan yang tadi sebelumnya sudah mencoba menghubungkan semua pinnya. Termasuk juga yang D1, D2, D3, dan 4. Mungkin pertanyaannya kenapa tidak dimulai dari 0? Itu kan pertanyaan yang sederhana mungkin. Karena pin 0 dan pin 1-nya itu sekali lagi jarang dipakai untuk kemudian komunikasi antara mikrokontroler ke modul lain. Karena dua pin itu digunakan oleh ini. Jadi USB ini menggunakan dua pin itu untuk dia berkomunikasi. Jadi dari laptop ke mikrokontroler itu menggunakan jalur pin 0 dan pin 1. Karenanya hampir semua program yang dibuat itu kita tidak menggunakan pin 0 dan pin 1 karena nanti mengganggu koneksi ke sini. Ke laptop ya atau ke komputer kita. Nah, jadi itu alasan kenapa tidak digunakan pin 0 dan pin 1. Kalaupun misalkan mau digunakan boleh-boleh saja. Tapi nanti pada saat kita melakukan programming, dua pin itu akan terganggu. Kalau dia terhubung ke sensor ataupun ke misalkan apa namanya motor, maka dia akan jalan karena kita menghubungkan ke salah satu ataupun salah dua dari pin itu ya, pin 0 dan pin 1. Jadi kita sekali lagi akan konsisten untuk tidak menggunakan dua pin itu. Jadi di sini kawan-kawan yang online bisa lihat dia tidak dihubungkan ke pin 0 dan pin 1-nya. Ya. Sini. Ini saya off-kan ya, pin 0 dan pin 1. Kita open saja. Yang lainnya dari pin 2 sampai pin 13 itu boleh dipakai. Karenanya di slide ini kawan-kawan bisa lihat itu pin 2 sampai pin 13 itu dipakai atau digunakan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa dilihat ya di situ ya. Di modul yang sudah dipasang. Ada yang kebalik-balik. Nah, tolong di unicorn. Jadi pin 2 ke pin A, pin 3 ke pin B dan seterusnya. Ya, boleh dicabut, tidak apa-apa. Itu tadi kebetulan sudah dipasang dan tidak dicabut oleh mereka. Cabut lagi aja. Jadi menghubungkan itu juga sebenarnya perlu keterampilan khusus ya, maksudnya perlu keterampilan tersendiri. Ya, betul. Itulah gunanya tabel koneksi dari masing-masing modul ini. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan atau tidak berpatokan pada tabel ini akan sulit untuk kemudian mengoneksikan dari masing-masing modul ini ya. Baik. Lanjut sambil saya kirim dulu ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya trace dulu ini. Saya kirim dulu program yang ada di ya, saya coba forward. Cabut semua ya, dari awal aja. Daripada membingungkan gitu. Jadi dari program yang saya barusan kirim itu ya coba diperhatikan dulu. Programnya kemudian bisa kita pindahkan ke Arduino IDE ya. Saya share screen-nya, screen ini aja ya. Jadi biar kalau saya ganti-ganti. Nah, saya buka program baru nih ya. Tidak apa-apa olahraga itu.
Apa? Itu biar bisa. Baik, tadi sudah saya upload atau sudah saya kirimkan program untuk kita menguji display segmen ini ya di grup. Nanti kawan-kawan bisa langsung download dari situ dan masukkan ke Arduino ID-nya. Yang online bisa lihat di sini ya. Kita oke. Nyoman ada ini si Maudi Lestari, ada Nia Ani, kemudian Dava, Khairun Nisa, kemudian Abel. Nah, sudah paham itu ya? Saya pindah tampilan. Oh, sudah paham, oke. Sudah pindah tampilan. Nah, ini program yang tadi saya upload ke grup. Nanti kawan-kawan bisa copy paste dari situ biar tidak terlalu lama mengetiknya. Jadi intinya kita punya dua void di sini ya. Dua prosedur, void setup dan void loop. Yang pertama di void setup ini kita menginisialisasi semua pin yang kita gunakan ya. Ini kalau saya pakai Ctrl T ini ya, auto. Nah, dia akan pindah gini. Tapi saya ingin memperlihatkan semuanya, jadi saya tidak pakai auto format ya. Kalau kawan-kawan mengetik itu di Arduino kan tinggal di Ctrl T, nanti dia akan menyusun programnya secara otomatis. Hanya saja nanti kalau saya ingin menampilkannya seperti ini agak sulit karena dia memanjang ke bawah ya. Tidak. Kalau ini kan bisa dilihat semuanya. Intinya adalah semua pin dari pin 2 sampai pin 13 itu semuanya output itu aja. Ya di point setup ini. Tidak ada yang aneh-aneh di sini. Tidak ada yang kemudian khusus karena semuanya adalah modenya output ya. Beda nanti kalau misalkan kita menggunakan input analog. Nanti mudah-mudahan waktunya sempat. Baik, di situ kemudian berikutnya di void loop kita akan memilih salah satu. Itu saya sebut sebagai digit selection ya, atau digit seleksi digitnya, apakah 1, 2, 3, atau 4. Karena kita punya 4, maka kita pilih salah satu. Tadi yang pin 10, ini kalau saya kembali ke slide tadi ya. Pin 10 itu kan terhubung ke digit 1. Kemudian pin 11 digit 2, pin 12 digit 3, dan 13 digit 4. Jadi kalau kita ingin memilih digit 1, maka yang di pin 10 tadi ya, kita beri data low di sini. Kita pakai perintah digital write untuk pin 10, kemudian kita beri data low. Artinya di sini nanti akan kita hidupkan digit dari segmen yang ke 1 ya, paling kiri. Yang lainnya kita off-kan atau kita nolkan dulu di sini. Berikutnya, nah kalau tadi kita ingin menyalakan angka ya, tampilan angka, maka kita akan ya, angka 0 itu maka kita akan nyalakan di segmen A, B, C, D, E, F kecuali G. Tapi ini juga dot point-nya tidak saya hidupkan ya. Kecuali G dan dot point itu semuanya adalah low tadi ya, semuanya low. Untuk nyalakan kita perlu low. Nih. Ini kalau saya auto formatkan gini. Jadi digital pin 2 itu yang terhubung ke A tadi A, B, C. Ya, kalau kita beri gini ya. Ini A. Segmen A. Dan seterusnya ya, sampai ini segmen H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, atau dot ya. Dot atau titik. Nah, ini di sini ada yang beda. Dan seterusnya.
Ini saya menulisnya huruf B besar atau B kecil juga boleh, tidak masalah. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka yang kita ingin nyalakan tadi kan yang kita beri data low ini. Jadi semua yang low itu adalah yang dinyalakan. Kecuali tadi titik dan garis tengah dari segmen H. Segmen H tadi ya. Segmen G, mohon maaf, segmen G. Hanya tadi yang titik. Nah, kalau ini kita upload ya, ini ya ini tampilannya belum ada hasil ini. Hasil tampilannya saya upload dulu. Arduino saya terhubung ke nah, COM 8 nih. 8. Hmm. Hmm. Hubungnya connect pin 7, COM 7. Oke, belakang 7 saya upload dulu. Jadi yang terjadi nanti adalah dia akan menampilkan tampilan angka 0 di digit ke 1 ya. Hmm. Ya, itu setiap hubungan. Nah, ini kok lama nih. Saya cabut dulu ya. Not connected. Nah, ini tidak terhubung. Saya tutup ulang ya. Saya buka ulang Arduino-nya. Dulu ya. Jadi error anunya Arduino-nya saya buka ulang. Nah, ini tadi kesimpulan dari kalau menampilkan angka-angka tertentu ya. Jadi kawan-kawan bisa buat di sini. Nah, itu kesimpulan kalau nanti dibuat angka-angka yang lain. Sambil menunggu. Open dulu recent. Udah jalan? Ini karena saya versinya versi yang lama ya. Jadi dia tawari terus untuk kemudian mengupgrade ke versi yang baru.
Baik, ini tadi yang tadi sudah saya sharing anunya, filenya di grup, kawan-kawan bisa lihat di situ. Saya coba ini Zoom meeting mengganggu tampilan saya. Normal Ya, sudah nyala kan? Bentar, ada yang error nih saya. Comparison error. Nah, ya, ya tampilannya hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu nyalanya di salah satu segmen. Jadi intinya kalau misalkan ingin mengganti di posisi yang lain, kita tinggal ini aja nih. Kan saya ganti di posisi yang kanan misalkan ya. Atau saya nyalakan dua ya. Ini saya low kan. Saya save as dulu ya. Ini saya simpan dulu ya. Kelas 47 di 16 April 2. Nah, kalau ini saya upload, oh iya, ini yang online nggak bisa lihat tadi. Tampilannya, aduh, susah. Melintir ininya susah. Ini, susah. Tampilannya. Oh ini. Connect lagi dia ya. Tampilannya ya, yang online. Angka nolnya. Nah, kemudian kalau yang ini saya upload, kabel USB-nya tidak panjang. Nah, dia nyala di dua display. Yang saya gunakan. Display yang pertama dan keempat. Seperti yang ada di sini ya. Ya, D1 dan D4. Karena yang di low kan itu D1 dan D4. Kalau 4-4-nya tinggal di low kan aja semuanya ya. Baik, ini baru angka 0. Silakan coba angka 1. Saya coba kirim lagi yang angka 1. Jadi di sini, slide. Ya, ini angka 1. Nah, ini angka 1. 1 saya kirim ke grup. 47 kan? 47 ya. Ini tampilan angka 1-nya. Saya kirim juga ke sini. Ya, sebelumnya kita buatkan dulu nih ya. Program angka nolnya gini. Jadi di sini tadi kita buat gini. Void angka 0. Ya. Void angka 0. Jadi kita tinggal panggil nanti ini ada void angka 1, angka 0, angka 2 dan seterusnya di loopnya sini. Jadi kan kita tinggal langsung masukkan di sini kan ya untuk angka 0-nya. Tapi sekarang kita panggil gini. Jadi di void loopnya. Nah, di bawah yang pemilih digital apa digit selectionnya tadi itu kita ini kan. Ini saya
hide video panel. Kontrol alternatif signal. Kontrol alternatif signal. Oke. Nah, ini ya. Ini memanggil void angka 1. Nah, angka 0 ya. Karena tadi sudah ada angka satunya juga di situ. Kan ada angka 1. Kita bisa panggil juga. Angka 1. Nah, kemudian kita coba delay di antaranya sini. Delay misalkan kemarin 1000 ya. Kita pakai anu aja ya, pakai variabel aja. Delay T di situ. Nanti T-nya kita inisialisasi setelahnya. Ini delay sini. Sekarang di sini kita masukkan integer. Integer T sama dengan 1000. Nah, ini ya. Kemarin kan kita sudah pakai kayak gitu kan. Jadi kita tidak biar tidak ngetik satu-satu. Jadi sekarang kita sudah saya simpan dulu. Nah, simpan. Tadi kan tampilannya gini. Yang online juga nih. Tampilannya angka 00 itu. Kemudian yang sekarang tampil di slide itu atau di layar saya upload. Jadi dia hanya angka 0 dan angka 1 yang tampil. Alhamdulillah. Masih compiling. Kalau lama compiling ini berarti ada sesuatu yang error. Ini COM7. Saya ulangi. Mungkin laptopnya sudah mulai panas nih dia. Compilingnya berhenti dia. Saya tutup lagi aja dulu. Saya sudah disimpan. Saya buka baru lagi. Kadang-kadang saya lebih suka versi yang lama itu. Errornya lebih jarang daripada yang versi baru ini. Ini saya koneksikan lagi. Jadi COM7. Oke, sekarang saya upload. Ada yang kurang di antara sini ya, oke. Ini yang kurang. Baik. Nah, mungkin tadi kalau kawan-kawan melakukan upload juga, apa yang tadi saya sudah sharing di grup, itu mungkin ada error. Ada kurang tanda kurung tutup belakang. Nah, nih. Sekarang tampilannya jadi gini. Jadi aplikasi atau program yang sekarang ada di layar itu gini. Tampilkan 0101 gitu. Karena tadi yang kita nyalakan di dua display ini ya. Digit 1 dan digit 4, maka yang nyala juga seperti itu. Jadi programnya hanya menyalakan angka 0 dan 1 secara bergantian. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kalau nanti kita ingin membuat counter dari 0 sampai misalkan 9 misalkan ya, itu tinggal kita buat saja nanti prosedur angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang saya coba kirimkan lagi. Ini angka 0, angka 1 sudah, sekarang angka 2. Kedua saya copy dan kirim ke grup lagi. Kedua berikutnya angka 3 ya. Yang ketiga. Kemudian angka 4. Angka 4.
Berikutnya angka 5. Ini biar tidak mengetik terlalu banyak ya, jadi saya kirim lewat grup. 3, 4 sudah, ini angka 5. Angka 6. Angka 7 sekarang, sampai 9 ya. Nah, habis ini coba dibuat apa namanya? Huruf. 7, 6 tadi. Ini 8. 2 lagi ya. Ini 8. Kemudian 9. Sudah berapa baris? Banyak ya? Hampir 100 ya. Kurang 1 baris. Delapan, 9. Baik. Sudah angka 1 sampai 9. Sekarang saya turunkan ini ya. Point loop-nya. Ini biar kita paham bahwa point loop itu bisa di posisi di bawahnya setup, tapi juga bisa di bawah posisi paling bawah. Saya biasanya gunakan posisi paling bawah untuk meletakkan point loop-nya. Jadi apa yang kita panggil itu ada di atas untuk tidak membingungkan saja. Ini saya save as dulu. Ya, saya simpan dulu. Baik, saya simpan nih file ketiga atau kesekian. Ya. Intinya sekarang kita akan mencoba menyalakan angka 1 sampai 9 ya, bergantian. Mau diselang-seling angkanya juga boleh. Nah, sekarang yang ini point loop-nya ya. Misalkan kita ingin nyalakan di semua display, maka kita low-kan semuanya sini. Atau kalau mau gampang dinolkan ya. Ini kalau misalkan penasaran kalau dikasih 0 mau nggak? Mau. Misalkan males ngetik low ya sudah ketik saja 0. Delay-nya kan kita tinggal nanti kan kita samakan tuh. Ini 1, ini 2. Boleh, di paste juga boleh. Ini kalau mau ngetik satu-satu 3. Karena kadang-kadang kalau diketik gini bisa jadi salah ya, mending langsung di copy paste dari yang tadi. 6, 7, 8 dan 9. 9. Nah, sudah nih angkanya. Jadi intinya di point loop sini kita akan menyalakan semua display, semua digitnya ya. Dan angka yang akan ditampilkan dari angka 0 sampai angka 9. Ini saya beri keterangan paling bawahnya. Nanti yang lain menyusul. Angka 9. Nah, jadi dari sini kelihatan ya, dari point loop-nya. Sekarang saya upload. Ini ya, tampilannya sekarang jadinya seperti ini. Balik ya, ini saya tidak bisa memutar karena kabelnya terpelintir. Terpelintir kabelnya kalau saya putar.
angkanya 5 dan seterusnya ya. 0, 1, 2, ini 4-4-nya hidup. Kalau misalkan kita ingin mematikan salah satunya atau salah tiganya ya. Ini saya beri data 1. Ini juga kita beri data 1. Ya, yang di layar ya, kita beri data 1. Kita save as dulu. Ini kenapa di save as biar tidak mengganggu yang tadi ya. Ya. Woi. Hmm. Hmm. Bagus. Pertanyaannya bagus. Itu namanya nanti masuk ke scanning. Masuk ke scanning. Algoritmanya gini. Jadi pada saat pertama kita hidupkan display 1. Kemudian kita beri data angka tertentu ya, misalnya angka 1. Kemudian kita matikan display yang pertama, kita hidupkan display yang kedua. Kita tampilkan data angka 2. Kemudian kita matikan lagi display 1, display 2, kemudian kita tampilkan kita hidupkan display ketiga, tampilkan angka 3 misalkan. Bisa, jadi caranya seperti itu. Bisa. Mau dicoba? Coba tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi gini, logikanya ya. Saya save as lagi. Jadi program yang ini kita save as dulu ya, biar tidak mengganggu sekali lagi. Pokoknya biarpun banyak file tidak apa-apa. Yang penting file yang ada itu tidak terganggu. Nah ya, jadi semuanya tetap sama, cuman sekarang kita apa namanya ya? Kita hidupkan secara bergantian. Datanya pun bergantian. Jadi di void sini tadi, di void loop-nya ya. Nah, ini kan kalau tadi kan kita hidupkan dengan cara seperti ini. Jadi kita hidupkan dulu yang pertama. Yang pertama ini 0. Kemudian kita beri data angka 0 misalkan ya. Saya cut di sini. Salah. Bukan di situ. Sini. Ini yang pertama yang dari baris 92 ya, baris 92 digital write. Ini display yang pertama. Kemudian kita beri angka 0 ya. Baru kemudian kita hidupkan yang kedua. Yang lainnya mati ya. Yang lainnya mati tadi dulu nih. Nah, dulu. Baru kita copy paste ya. Ya, ini gunanya copy paste gini. Tapi di tengah-tengahnya kita delay ya. Tengah-tengahnya kita delay. Jadi kita buat satu. Nah, buat satu gitu ya. Jadi ininya tinggal kita copy paste gini. Misalkan angka 1 ya. Angka 1. Tapi yang nyala bukan yang itu. Kita balik. Yang nyala sekarang yang atas. Yang situnya kita matikan. Sekarang kita lanjut, angkanya 1 ya. Mudah-mudahan betul ya ini. Kalau algoritmanya salah nanti nyalanya juga error. Coba kita lihat ya. Tidak apa-apa salah. Nih. Delaynya 1 detik. Nanti kita percepat delaynya ya, biar apa namanya. Sementara kita biarkan aja delaynya dulu 1 detik. Kan kita tinggal ganti atasnya. Sekarang display yang ketiga kita nyalakan. Angkanya angka 2 misalkan ya. Nah, kemudian berikutnya lagi. Oh gini. Sebenarnya gini. Angkanya ini setelah kita mematikan menghidupkan. Saya balik ya, saya letaknya ini. Nah, angkanya saya balik. Kita letakkan di bawah. Sebenarnya kurang lebih aja, tapi kita biar. Nah, satu lagi, ini saya copy paste. Saya nyalakan yang keempat. 1, ini 0.
Angkanya 3. Yang lainnya saya jadikan komentar dulu ini ya. Kita tidak gunakan. Nah, jadi programnya sampai sini sebenarnya. Sini, tapi delaynya sekarang kita percepat biar kencang jadinya. Nah, kita upload dulu. Mau nggak? Nah, ini masih terlihat karena masih terlihat pergantiannya. Nah, kita akan percepat dari kan 100. Kita percepat misalkan delaynya 50 ya. Jadi seolah-olah nanti dia tampil. Tampil semuanya. Masih gini. Sudah berbeda kan antara yang satu dengan yang lainnya? Ini. Nah, itu dia. Karena gini, karena ini kan sebenarnya kita kekurangan pot, Marita. Kalau misalkan mau dinyalakan semuanya, maka kita perlu satu satu display itu 8 plus 1. 9. Berarti kalau misalkan ada 4, 9 kali 4, 36. Karena ini dipakai secara bersama, jadi data ini dipakai secara bersama oleh keempat di, display segmen ini. Datanya bersama, cuman ini yang berbeda dia, seleksinya. Jadi kita harus melakukan namanya scanning. Sebenarnya ini materi di pertemuan berikutnya, tapi kita coba. Karena sudah ada yang bertanya, kita lanjut saja. Iya, melangkahi. Ini, nah, sudah lebih kencang. 30 milisecond ya. Sekarang kita coba buat 10, dia bisa kencang nggak? Nah, kedap-kedip ya dia. Nah, gini. Ini sudah 10 milisecond ya. Jadi dia pergantiannya itu 10 milisecond. Kalau kita ganti 5 bisa bisa tampak tidak berkedip tidak? Gitu Marita. Maunya gini kan? Ternyata setelah kita delay selama 5 milidetik itu baru kelihatan tidak bergantian. Nah, gitu loh bahasanya ya. Kelihatan tidak bergantian. Padahal bergantian. Jadi, nah, karena tadi kan kita gini aja, cuman kita berikan delay yang lebih besar dari itu tadi ya. Misalkan 50 ini sudah kelihatan pergantiannya. Atau 500 saja nih. Ini namanya scanning ya kalau bahasa ininya. Bahasa programnya dia melakukan scanning. Nah, bergantian kan? Kalau bahasa lebih kerennya namanya multiplexing. Itu bahasa ininya. Kalau bahasa di mikroprosesornya mungkin namanya multitasking gitu ya. Jadi yang terjadi di komputer kita itu sebenarnya adalah pergantian proses itu. Tapi karena saking cepatnya, misalkan anggaplah 1 MHz gitu ya. Artinya kan pergantian antara satu proses yang lain itu 1/1 juta detik. Kalau tadi kan baru 1/10 ya. 10 milisecond itu berapa? Seperberapa detik gitu, 1/10 itu berarti kalau 1000 ya 1/10-nya, 1/10 detik. Itu sudah kita tidak bisa melihat pergantiannya, ya kan? Apalagi kalau misalkan 1/1000 detik itu tidak bisa kita lihat. Jadi seolah-olah komputer kita itu kan berjalan secara paralel, sambil dengar musik, sambil ngetik, sambil mungkin browsing YouTube-nya juga jalan. Itu kan sebenarnya ada beberapa proses yang terjadi. YouTube browsing itu kan dia koneksi ke Wi-Fi-nya jalan, kemudian menampilkan displaynya juga jalan, kemudian menampilkan suaranya juga jalan, termasuk kita mengetik juga jalan di situ-situ juga kan, walaupun kita bikin Windows gitu, atau misalkan Rido bikin tampilan di 2 display berbeda gitu kan, itu sebenarnya dia bergantian sebenarnya. Tapi karena saking cepatnya kita tidak bisa lihat. Yang online, Matthew masih hadir? Sudah mengantuk ya yang yang online. Tidak ada suaranya lagi. Matthew. Baik, masih ada ini tapi mungkin masih ya. Jadi
karena pertanyaan Mahrita, jadi saya melampaui materi di pertemuan yang berikutnya. Jadi sudah kita lampaui. Baik. Oke. Masih ada waktu 15 menit, kita masuk ke program ini ya. Jadi saya anggap sudah selesai karena ini sudah terlampaui di materi yang berikutnya ini. Nanti saya upload ini. Saya select all aja nih ya. Saya kirim ke grup. Nah, ini jadi materi hari ini sudah sampai pada proses scanning. Tapi kalau yang saya upload tadi itu program yang masih scanningnya bisa tinggal digantian aja, tinggal diganti delaynya aja sudah bisa cepat. Itu kan kalau di situ masih delay 500 mili. Kalau diganti delaynya menjadi 10 tadi ya, 10 milidetik itu sudah bisa kencang. Sudah bisa tidak terlihat oleh kita lagi pergantian ininya. Ya, ini kalau saya ganti 10. Ya. Ini awal ini dia masih compiling, upload. Nah, tampilannya sudah tidak terlihat berkedip. Tapi kalau di kamera mungkin masih terlihat berkedip. Kalau di ada kedipannya ya. Nah, kita masih kelihatan berkedip. Tapi kalau kita ganti 5 tadi ya, 5 milisecond ini sudah kedipannya sudah jauh lebih sedikit. Ganti. Oke, ini sudah hampir tidak berkedip lagi kecuali di kamera. Kamera yang kawan-kawan yang online masih bisa melihat kedipannya sedikit. Kalau yang offline di sini di kelas tidak bisa. Ya, mata kita paling berarti mata kita maksimal mungkin melihat kedipan itu antara 5 sampai 10 milisecond ya, masih kita bisa lihat kedipan. Nah, ini tadi saya sampaikan untuk kemudian kawan-kawan bisa pahami algoritmenya ya, bukan kalau di copy paste sih gampang jadi gitu kan. Tapi algoritmanya kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa tampilannya kemudian tidak terlihat seperti bergantian? Karena memang kita melakukan proses menghidup, mematikan, hidup, mematikan secara bergantian. Dan karena kita hidup, kalau kita tidak hidup, matikan secara bergantian, nanti tampilannya kacau. Itu nanti 0 dan 1, jangan-jangan kalau ada yang penasaran coba aja. Itu bisa jadi nanti tampilannya angkanya angka 8 semua. Keempat-empat displaynya itu. Karena kan angka 0, 1, 2, 3 itu jadi 1. Dan di keempat-empatnya itu dia muncul gitu jadinya. Karena dia kan bergantian, sini jalan. Nanti beda lagi kalau misalkan untung si Mahrita tidak bertanya Pak, bagaimana kalau angka 0 itu bergeser? 0 kemudian ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 itu kembali ke depan. Gimana gesernya gitu? Ada yang bisa? Nanti ya kita belajar. Sebenarnya nanti satu loop yang ini tadi kita jadikan satu prosedur, kita geser. Kemudian kita tampilkan secara bergantian. Paham ya ininya ya? Ya. Enggak, maksudnya gini. Ini kan tampilnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Nanti ada tampilan yang 3, 0, 1, 2. Ada lagi tampilan nanti yang 2, 3, 0, 1. Ada lagi tampilan nanti yang kalau tadi situ 3, 2. Berarti ada yang tampilannya 0, kembali lagi berarti 1, 2, 3, 0 gitu. Nah, jadi nanti seolah-olah dia jalan. Padahal sebenarnya keempat tampilan ini ditampilkan secara bergantian. Jadi seolah-olah berjalan. Tapi nanti tambah pusing ya. Udah itu dulu aja. Sebentar ini. Biar tidak pusing. Yang penting algoritmanya bisa dipahami dengan baik. Bahwa untuk menampilkan angka yang seperti itu kita harus lakukan proses namanya scanning. Nah, kalau nanti itu ada data-data misalkan hasil pembacaan sensor atau mungkin hasil membaca dari apa namanya real time clock chipnya, itu nanti kita bisa buatkan satu untuk angka per satu, dua, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Kemudian nanti proses scanningnya ini kita tinggal panggil angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Jadi dia akan selalu membaca di variabel angka pertama, kedua, ketiga, keempat dan menampilkan proses scanningnya secara bergantian seperti ini. Jadi seolah-olah tampilannya ada jam gitu. Padahal jamnya berganti, yang diganti hanya salah satu dari keempat digitnya itu, yang kemudian kita bisa
apa namanya, buat seolah-olah dia nanti akan berganti. Tapi proses scanningnya selalu jalan. Baik, tadi karena sudah kita pasang atau hubungkan satu pot dari potensio ini ke sini ya, kita harus baca. Nah, saya kirimkan programnya aja. Biar karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas ya. Ini saya kirimkan programnya lagi biar kawan-kawan bisa pahami dulu, nanti kemudian kalau ada yang tidak paham bisa dilihat lagi ya. Baik, di situ coba dijalankan lagi. Ya, ini saya save as lagi. Nanti ada penugasan setelah program yang terakhir ini ya. Jadi tadi sudah saya kirimkan ke grup. Coba kawan-kawan masukkan ke file baru. Kemudian coba diupload ke microcontrollernya. Ya, sudah saya kirim. Kemudian coba diupload. Ini Arduino-nya COM7. Oke. Nah, saya kirim. Sudah berhasil saya upload ya. Nah, kalau berhasil diupload, mungkin tidak akan terlihat ada apa-apa di situ ya. Kecuali misalkan gini. Kecuali sekarang karena kita memanfaatkan serial monitor, ini agak rumit sedikit ya. Jadi yang kita lakukan sekarang di program yang tampil di layar ini adalah membaca data analog. Karena kemarin kan kita bercerita bahwa nanti kita bisa baca loh data analog dari potensiometer ini. Nah, kemudian programnya adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita melakukan proses inisialisasi pin. Ini potensio pin, ini di A0. Analog 0 ya. Jadi di Arduino Uno situ ada nanti digital pin, ada analog pin. Di situ ada analog pin sampai A5 kalau tidak salah ingat. Kemudian kita bisa gunakan serial begini nih. Jadi kita akan mengomunikasikan dari microcontroller ke laptop kita ya dengan serial begini nih. Dengan baud rate-nya atau jalur komunikasinya 19.200. Boleh di setting berapa saja di sini ya. Kalau di laptop saya yang zaman dulu 2014 itu sampai 2 juta bisa. 2 juta bisa. Saya lupa. Kita kalau di robot berapa anunya itu? Sampai berapa anunya? Speed koneksinya, serialnya itu. 2 juta enggak? Itu lebih ya? Kayaknya di setting 2 juta. Nanti bisa dilihat di situ. Yang serial. Jadi dari laptop ke microcontroller itu kan kayaknya 2 jutaan ya kayaknya ya. Coba nanti dilihat. Kalau ini sekarang kita setting 19.200 saja dulu. Nah, kemudian untuk di point loop-nya kita menggunakan variabel sensor value ya atau nilai sensor. Kita menggunakan perintah analog read. Kita belum memberi perintah digital read. Nah, nanti digital read itu di tombol-tombol ini. Insya Allah minggu depan aja. Kita ke digital. Kita ke analog read agak meloncat sedikit untuk kemudian kita masuk ke potensiometer sini ya. Di slide ini sudah ada sebenarnya, tapi saya langsung ke programnya aja. Kawan-kawan yang online nanti bisa lihat juga di slide. Nah, kemudian nilai potensiometernya akan kita lihat di sini ya. Nah, ini karena sudah terhubung dan sudah kita bisa putar-putar potensiometernya, kita bisa melihat nilainya itu dari sini, di tools, kemudian serial monitor dia. Atau pakai shortcutnya Ctrl Shift M. Ya. Nah, di situ bisa dilihat kawan-kawan, nilai potensiometernya ini posisi maksimal 1022. Kalau saya geser atau saya putar ke kanan, kiri ya, mohon maaf, kiri, itu nilainya akan berkurang. Ini dia tidak update. Nah, nilainya jadi 0 nih. Harus digeser nih ya. Ini harus digeser, di scroll ke bawah ya. Nah, misalkan kalau saya sambil scroll, ya nilainya berubah tuh. Ya, nilainya berubah ya di situ. Nah, kalau saya putar lagi, ini harus di scroll. Nah, kalau paling kiri nilainya 0. Paling kiri nilainya paling besar atau paling kanan nilainya tadi kalau tidak salah 1022.
Mungkin ada yang 1023 juga. 1023, 1022 ya. Baik, sambil jalan itu ya. Itu nilai potensionya yang sudah saya perlihatkan di situ. Hmm. Ditekan sini ya, di toggle auto scrollnya ini. Jadi pada saat kita putar-putarnya kan akan berganti speed. Sini ada tombolnya, toggle auto scroll. Ini kan pada saat saya ganti-ganti nilainya, saya putar nih ya. Kawan-kawan di online bisa lihat. Kalau saya putar nih, nilai maksimal saya putar ke kiri. Nah, nilainya jadi 0. Nilainya berubah-ubah gitu ya. Hmm. Nah, pertanyaannya bagaimana menampilkan nilai itu di display segmen-segmen. Tapi nanti aja, karena sudah habis waktunya. Nanti kita pikirkan sama-sama. Kalau di LCD nanti itu gampang, tinggal pindahkan aja. LCD akan menampilkan dan menggeser secara otomatis. Kalau di display segmen kita harus bagi-bagi. Angka pertama, kedua, ketiga. Nah, itu nanti menjadi dasar kalau kita ingin menampilkan jam. Ya, kayak di masjid jadi. Di masjid masih pakai ini kan? Masih pakai display segmen ya kalau tidak salah ya. Kebanyakan. Ada juga sebagian yang sudah pakai dot metric kan. Dot metric yang kayak gitu. Masih bungkusannya. Nanti kita sampai ke sini. Itu belum. Saya kira itu dulu ya. Sudah azan zuhur yang harus sholat, harus sholat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat. Kita ketemu lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online juga ya. Matthew dan kawan-kawan, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.